Hai teman-teman semua yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra Tangerang sekarang namanya. Teman-teman, hari ini kalau saya tampilannya seperti ini, biasanya saya mau kasih kuliah nih ya, kuliah sedikit lah untuk mengingatkan kembali. Kebetulan besok adalah malam tahun baru Imlek, jadi saya mau memberikan kuliah ini buat besok tayang ya, buat besok tayang. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan manfaat ya, mengingat kembali apa yang mungkin pernah saya berikan sebelumnya berkaitan dengan masalah gangguan kecemasan dan depresi. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena banyak di antara teman-teman yang masih bingung sebenarnya gejala saya ini depresi atau cemas ya, Dok. Sebenarnya kayaknya saya tuh gejalanya depresi, tapi kok ada gangguan cemas panik kadang-kadang muncul, atau saya jadi takut berada di keramaian. Nah, ini teman-teman mungkin perlu pahami karena bagaimanapun kondisi yang berkaitan dengan gangguan kecemasan ini seringkali juga akan nantinya berkaitan dengan gejala-gejala fisik. Ya, ini dia teman-teman. Saya coba mengingatkan kembali teman-teman, kalau teman-teman lihat ini adalah bahan kuliah sebenarnya dari saya untuk teman-teman mahasiswa kedokteran. Jadi kalau kita lihat problem yang berkaitan dengan masalah gangguan kecemasan, nah di sini nih ya, itu sangat berkaitan dengan gejala-gejala depresi. Jadi kalau teman-teman lihat gejala kecemasan seperti ada perasaan cemas, kemudian juga kekhawatiran yang berlebihan ya. Nah, juga ada muscle tension ya, ada dry mouth ya, ada mulut yang kering. Itu terkait dengan gejala-gejala seperti turunnya rasa nggak nyaman tuh ya di dalam diri kita tuh ya. Rasa self esteem yang menurun, rendah diri istilahnya. Mulai ada gejala anhedonia dan ada gejala suicide ya, misalnya pikiran-pikiran yang terkait dengan gejala tersebut. Nah, tadi sempat ada skip sedikit ke gejala psikosomatik karena itu merupakan slide selanjutnya. Tapi saya ingin menekankan sendiri di sini bahwa sebenarnya masalah yang berkaitan dengan gangguan kecemasan dan gangguan depresi ini memang seringkali beririsan ya, dan muncul sebagai kondisi gejala klinis seperti kesulitan konsentrasi, gangguan lambung ya, kemudian juga sensitif, agitasi, ada iritabilitas ya, sensitif seperti kayak gampang marah, gangguan tidur ya, kelelahan dan nyeri. Ini yang seringkali kita temukan di dalam praktek saya sebagai dokter jiwa sehari-hari juga. Nah, kalau misalnya tadi dikaitkan dengan perasaan takut, kalau misalnya ketemu orang atau merasakan nggak nyaman, sebenarnya juga berkaitan dengan masalah anxiety yang terkait dengan social anxiety disorder. Teman-teman juga banyak nih yang bertanya tentang social anxiety disorder. Nah, social anxiety disorder itu adalah suatu keadaan di mana ketika kita bertemu dengan orang lain ya yang lebih tinggi kedudukannya atau mungkin dianggap eh, lebih tua lah dalam tanda kutip baik secara struktural misalnya di atasannya atau misalnya di pendidikan, guru atau dosen kita gitu, atau dalam konteks keluarga, misalnya paman atau uh, uak kita gitu istilahnya. Dan di saat kita mengalami hal tersebut, kita bisa mengalami eh, gejala-gejala fisik seperti kayak gemeteran, muka merah, takut, ada pikiran nanti orang lain akan menilai kita seperti apa gitu ya. Ini yang seringkali terjadi juga dan menimbulkan gejala-gejala fisik ya. Lagi-lagi bisa gejala lambung, konsentrasi menurun ya. Ada problem yang berkaitan dengan sensitivitas. Jadi kalau kita lihat bahwa kondisi gangguan cemas yang terdiri dari gangguan kecemasan sosial, gangguan kecemasan menyeluruh dan major depressive disorder ini adalah saling terkait satu sama lainnya. Ya, teman-teman bisa lihat problem ini sebagai sesuatu yang mungkin bisa terjadi berbarengan. Nah, pada kondisi tertentu, maka datang ke dokter itu dengan keluhan
psikosomatik. Kalau misalnya penelitian saya di 2013 yang mengatakan bahwa masalah psikosomatik itu ada 10 besar, dan di 2019 saya ulangi kembali pengambilan datanya itu dari lebih dari sekitar 19.000 pasien yang pernah mengalami gejala-gejala kecemasan dan depresi, dan dilihat apakah ada gejala fisik. Oh, ternyata banyak banget yang mengalami gejala-gejala fisik ya, ada jantung berdebar-debar, ya perasaan tidak nyaman di lambung, kelelahan. Itu merupakan 3 besar yang sering dikeluhkan oleh pasien. Selain daripada gejala-gejala nyeri, termasuk nyeri di leher, lambung, atau gejala pusing, sempoyongan ya, seperti kayak boat feeling misalnya kita sering menyebutnya ya dalam praktek sehari-hari, dan perasaan nyeri di dada. Ini juga perlu dikonfirmasi. Saya selalu bilang sama teman-teman, kalau teman-teman itu mengalami gejala yang berkaitan dengan jantung, daerah jantung, lambung ya, paru-paru, maka cek dulu dah ya, jantungnya setidaknya EKG dulu. Ya, itu nomor satu tuh harus diperhatikan ya. Terkait dengan kondisi seperti itu, teman-teman harus perhatikan bagaimana konteks dari gejala ini terhadap teman-teman sendiri. Problemnya seringkali masalahnya adalah bagaimana adjustment-nya teman-teman terhadap kondisi kecemasan maupun kondisi yang berkaitan dengan fisiknya sendiri. Jadi fisiknya sendiri kadang-kadang mungkin sudah ada perbaikan ya sebentar gitu karena ada obat yang masuk, tapi kok kecemasannya masih ada. Nah, ini yang mungkin perlu teman-teman perhatikan. Walaupun kalau kita melihat gejala psikosomatik dari 2 survei di tahun yang berbeda, hampir lebih dari 5 tahun, kita melihat bahwa ternyata keluhannya itu tidak terlalu berbeda dengan keluhan fisik yang biasanya membawa seseorang datang ke dokter umum, ya. Namun kalau orang yang mengalami psikosomatik, biasanya itu gejala kecemasannya juga menonjol. Termasuk gejala kecemasan akan menderita sakit yang berat, ya. Jadi kekhawatiran akan mendapatkan sakit berat ini juga salah satu hal yang perlu kita pahami nih sebagai seorang eh, teman teman-teman yang mengalami gangguan seperti ini. Karena problemnya seringkali masalahnya bukan di mana-mana, tapi bagaimana mengatasi pikiran-pikiran kecemasan itu sendiri. Ya, ini yang membuat juga nggak heran banyak teman-teman yang akhirnya membuat suatu apa ya kalau kita bilang tuh pencarian, googling yang terus-menerus gitu ya terkait dengan kondisi ini. Maka daripada itu yang paling penting harus diperhatikan adalah bagaimana kita bisa mengelola nih perasaan kita sendiri berkaitan dengan hal tersebut gitu ya. Ini yang paling penting diperhatikan sama teman-teman. Dan caranya saya sudah pernah berikan ya di berbagai video, termasuk di teman-teman bisa lihat playlistnya, misalnya sembuh cemas tanpa obat ya, ada playlistnya terkait dengan motivasi juga, terus bagaimana bisa terapi cemas tanpa obat. Ini salah satu yang mungkin perlu teman-teman perhatikan juga. Pada dasarnya kemampuan kita untuk mengelola pikiran dan perasaan ini juga sangat bergantung dari bagaimana kita melihat perspektif kita sendiri. Nah, seringkali kita melihat bahwa kita belum melakukan apapun nih untuk membantu diri kita menjadi jauh lebih baik. Maka daripada itu, kalau kita mengingat mantra kita bersama, ya, misalnya ikhlas, sabar, dan sadar, maka sebenarnya bagaimana kita mengelola cara pikir kita ini menjadi penting. Orang tuh suka lupanya karena dianggapnya pikiran itu cepat langsung gitu masuk ke dalam pikiran dia. Jadi kalau istilahnya kalau memang nggak ada problem tertentu harusnya nggak masalah dong. Ya ini nggak begitu juga gitu ya. Kadang-kadang apa yang terjadi sekarang itu kan sudah berlangsung dari beberapa waktu ya. Kesusahan kita, kerasa kita juga nggak nyaman itu seringkali sudah jauh lama. Cuman baru berasanya sekarang gitu. Jadi nggak heran tuh kalau misalnya kita melihat perspektif kondisi kita itu menjadi berbeda dari tahun ke tahun, dari hari ke hari. Jadi ada yang beda, ada yang sama aja gitu aja gitu. Jadi ini perlu diperhatikan karena teman-teman seringkali saya lihat ya tidak terlalu mementingkan itu gitu, lebih dominan eh, minta obat gitu ya, minta obat supaya bisa cepat baik gitu. Ya obat sih bisa bantu, apalagi kalau tadi kita melihat gejala psikosomatik yang segitu banyak gitu ya.
Tapi obat hanya membantu sebagian kecil dari proses penyembuhan itu sendiri. Kalau kita melihat stresornya begitu berat dan banyak banget, ya percuma. Ya makan obat, nanti dia kambuh lagi. Ya pelan, terkambuh lagi gitu ya akhirnya. Jadi bukan berarti kita omong kosong ngomongin ikhlas, sabar, dan sadar, tapi ini perlu dilatih nih dan disadari dari sekarang ya. Kalau nunggu nanti, nanti deh kalau udah enakan ya sama juga ya. Ya sambil jalan. Ya, kayak kalau saya bilang sama teman saya dokter kakak juga, gangguan lambung yang kalau terkait cemas sambil jalan gitu ya. Jadi lambungnya diperbaiki, cemasnya juga diperbaiki. Kalau enggak, lambungnya baik, cemasnya masih ada, ntar balik lagi dia gejala lambungnya seperti itu. Jadi kayak muter-muter. Ya, teman-teman jangan lupa tadi kan kita lihat tuh psikosomatik banyak banget ya gejalanya dari 10 yang paling sering dialami oleh teman-teman semua dan mudah-mudahan sih dengan pengobatan yang baik itu bisa diperbaiki. Oke? Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa mantra kita bersama selalu kita ulang-ulang dan juga kita sadari dilakukan ya. Cuman diulang-ulang percuma juga. Yang kita lakukan juga itu bagaimana kita bisa menjalankan keikhlasan, kesadaran, dan kesabaran kita di dalam praktek kehidupan kita sehari. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.